Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari pasal 61 dan 62. Kita akan lihat pada pasal 61, saudara. Pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi yang berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Amin. Tuhan, Bapak Saudara, dari ayat ini, saudara, kalau saudara melihat, Bapak Saudara, ini menjadi sebuah kesaksian Daud, saudara. Ya, ini menjadi sebuah kesaksian Daud. Dikatakan pada ayat yang keempat, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ini menjadi kesaksian dan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia boleh menyaksikan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dia menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa yang harusnya dia sudah habis. Dia sudah ada banyak kejadian-kejadian di mana dia harusnya sudah lenyap, sudah dikalahkan sama musuh. Tetapi dia melihat tangan Tuhan yang ajaib menolong dia. Bagaimana dia melihat cara Tuhan yang nggak bisa masuk akal. Dia seorang yang punya strategi perang yang hebat. Daud itu, saudara. Daud punya strategi perang yang luar biasa. Tetapi dalam kesemuanya Daud boleh melihat bahwa ada hal-hal, ada kejadian-kejadian, peristiwa di mana strategi itu nggak bisa diterapkan. Strategi itu nggak mempan. Dan dia boleh melihat bagaimana Tuhan yang menjadi penolong buat dia. Ada amin, saudara. Ya, Tuhan yang menjadi pembela buat dia. Tuhan yang dengan caranya yang ajaib tolong dia, bebaskan dia, bela dia, luputkan dia. Ini yang menjadi kesaksian Daud. Ya, saudara, banyak hal yang kalau sudah baca, kita bersama baca dalam kitab Mazmur tentang peristiwa demi peristiwa yang Daud alami. Peristiwa-peristiwa yang sudah harusnya orang melupakan Daud. Orang sudah meninggalkan Daud, tapi dari peristiwa demi peristiwa yang menyesakkan hidup Daud. Tapi disitulah Daud melihat bagaimana lewat itulah Tuhan membuat anak tangga buat Daud. Ya, anak tangga di mana Daud dari peristiwa demi peristiwa dibawa naik sama Tuhan, dibawa naik. Dan saudara, ini kesaksian Daud, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, bagaimana kesaksian itu nggak berhenti sampai di situ. Kesaksian hidup, pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Bagaimana Daud menceritakan tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kadang kita cuma sampai di situ. Kita ngalamin pertolongan Tuhan, kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita ngalamin dijamah sama Tuhan, kita ngalamin dibela sama Tuhan, kita ngalamin diluputkan sama Tuhan. Kita bersaksi bahwa Tuhan tuh hebat ya, Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh Allah yang setia buat kita. Kita bersaksi, betul, bagus, saudara, ya, luar biasa. Tetapi Daud mengajar kepada kita, langkah kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Langkah kita nggak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena pada ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima, saudara, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, dari kesaksian ini memunculkan sebuah kerinduan yang lebih lagi. Dari kesaksian pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan memunculkan sebuah kerinduan yang lebih lagi. Nah, ini nih, saudara. Ini yang saya mau katakan.
Kita seringkali cuma berhenti sampai pada pengalaman, menceritakan kebaikan Tuhan, hebat Tuhan, sayang Tuhan tuh sama kita, Immanuel dia itu, nggak pernah tinggalkan kita. Tapi kita cuma berhenti sampai di situ. Daud, saudara, dari semua pengalaman demi pengalaman, membuat dia apa? Membuat dia memiliki kerinduan yang lebih lagi. Sama-sama bilang sama saya, kerinduan yang lebih lagi, saudara. Kerinduan yang lebih lagi. Adakah pengalaman-pengalaman kita kemarin itu membentuk atau menghasilkan, melahirkan sebuah kerinduan yang lebih lagi sama Tuhan? Atau cuma sampai di ya Tuhan baik ya. Ada pengalaman-pengalaman bagaimana pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan ya. Dari apa yang kita kerjakan, kita pikir aduh udah gak punya masa depan. Akhirnya kita ngalamin sesuatu terobosan dalam hidup ini. Atau banyak hal, pengalaman-pengalaman, saya percaya ada banyak hal pertolongan Tuhan yang sudah terjadi buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ada banyak hal kejadian-kejadian yang mustahil sebetulnya lolos kita. Tapi bagaimana kita melihat tangan Tuhan yang ajaib itu menolong saya dan saudara. Tapi sampai di sini, ya, pertanyaannya bukan berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Tetapi pertanyaannya, adakah kita punya kerinduan yang lebih lagi? Seperti Daud katakan, memunculkan kerinduan yang lebih lagi kepada Tuhan. Yang Daud katakan pada ayat yang tadi sudah, biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap. Kita kadang-kala, saudara, maaf saudara, ya, kadang-kala waktu kita selesai masalah, waktu kita selesai dalam pergumulan, waktu pintu-pintu itu terbuka buat kita, ya, yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Ya, saudara, waktu kita ngalamin jalan buntu tapi kemudian gak ngerti caranya Tuhan buat sebuah jalan baru buat saya dan saudara. Tapi setelahnya ceritanya seringkali jadi anti klimaks. Ceritanya seringkali jadi tambah gak enak. Apa? Kita mundur dari Tuhan, kita semakin malas sama Tuhan, kita semakin jarang bersekutu sama Tuhan, kita jadi punya jarak sama Tuhan. Dan itu jadi sesuatu yang cerita yang Alkitab sampaikan buat kita tentang bagaimana 10 orang kusta, saudara. Itu jadi pelajaran buat kita. 10 orang kusta yang berseru. Tapi ketika mereka disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. 9 orangnya udah gak tahu. Nah, sama-sama kita mau belajar, ya. Kita mau diingatkan sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah pertolongan demi pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita membuat kita semakin punya kerinduan yang lebih lagi, punya rohani yang lebih lagi, menanjak lagi, punya kecintaan yang lebih lagi, punya punya hasrat yang lebih lagi? Atau ya turun? Kenapa? Karena kita sudah apa? Kebaikan Tuhan. Kita sudah raih itu kemenangan. Kita sudah raih itu mujizat. Karena saya cuma bilang bahwa cuma ada 2 hal. Kalau saudara nggak tambah naik, ya saudara turun lagi. Kalau sudah dengan pertolongan Tuhan, kalau nggak tambah naik, ya bukan berarti stuck, enggak, tapi turun. Ini sudah. Ini buat setiap kita. Ini berlaku hukum yang sama buat saya juga, buat saudara.
Kalau saya tidak membuat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, itu membuat kerinduan saya lebih lagi sama Tuhan, maka yang terjadi sebaliknya, turun. Bagaimana dengan kita? Kita akan bicara mungkin berapa banyak lagi ya pertolongan Tuhan buat saya di tahun ini. Berapa banyak lagi ya mujizat Tuhan yang Tuhan mau buat dalam hidup saya tahun ini ya. Oh saudara, pertanyaan itu nggak perlu dipertanyakan, karena saya percaya Tuhan selalu menyediakan pertolongan mujizat buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Buat banyak masalah kita, buat banyak pergumulan kita, tetapi saya masih percaya masih tersedia mujizat yang cukup buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Masih tersedia pertolongan Tuhan yang cukup buat saya dan saudara. Nggak tahu caranya kayak apa, tapi pertanyaannya bukan itu sebetulnya. Pertanyaannya adalah, adakah setelah kita mendapatkan banyak pertolongan daripada Tuhan sepanjang tahun ini, adakah rohani kita semakin lebih lagi, kerinduan kita lebih lagi? Saya bersyukur kalau ibu saudara meresponi itu, menghargai anugerah Tuhan. Saudara yang nggak tahu tentang doa, saudara yang nggak tahu tentang apalah, ya, doa pagi ya. Tapi saudara mulai belajar, melaksanakan, mengerjakan itu. Saudara mulai meningkatkan rohani saudara. Saudara mulai mengizinkan kerinduan itu lebih lagi, bergerak, menjalar dalam setiap hidup saudara, kerinduan akan Tuhan. Dan gak boleh berhenti saudara. Tapi yang saya mau bilang, adakah hanya saudara yang ditolong Tuhan? Adakah hanya saudara yang diberkati Tuhan? Adakah saudara hanya saudara yang Bapak Ibu yang dibela sama Tuhan, yang dapatkan anugerah Tuhan? Ada banyak orang. Ada banyak orang yang sudah ngalamin pertolongan demi pertolongan Tuhan, tapi apa? Yang nggak respon, menganggap bahwa yang penting saya sudah raih. Nggak ada kemudian muncul ayatnya yang kelima. Hanya sampai pada ayat yang keempat, sungguh kau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ada banyak orang lakukan ini. Ada banyak orang mengakui Tuhan itu baik. Iya, Tuhan itu baik. Hidup itu karena anugerah Tuhan. Iya betul, saya juga ngalamin hidup karena anugerah Tuhan. Cerita tentang kebaikan Tuhan, cerita tentang betapa hebatnya Tuhan. Betul, bagus. Tapi pertanyaannya, masukkah orang ini dalam tahap ayat yang kelima? Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Naik. Ada apa? Ada pembaharuan janji, ada komitmen yang dibaharui lagi. Ada apa? Ada peningkatan. Ada terobosan rohani yang dialami. Bukan cuma mengalami terobosan jasmani, tapi mengalami terobosan rohani. Ada peningkatan lagi. Ada peningkatan kualitas rohani. Nah ini yang seringkali nggak pernah terjadi. Maaf nih saudara. Ada banyak orang alami ayat yang keempat, tapi ayat yang kelima enggak. Ayat yang keempat, aduh Tuhan tuh baik sekali sama saya. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi masuk pada ayat yang kelima, membangun sebuah komitmen yang baru. Mau lebih lagi cinta sama Tuhan, mau lebih lagi mengasihi Tuhan, mau meningkatkan kualitas pelayanannya dan segala sesuatu yang bersifat rohani. Enggak, saya bukan lagi menghakimi, tidak sama sekali. Itu bukan bagian saya. Maksudnya yang memang kita juga dalam kelemahan. Tapi firman pagi ini mau mengingatkan kita nggak boleh berhenti sampai pada ayat yang keempat.
mensyukuri berkat Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, bilang bahwa Tuhan itu luar biasa, hebat, ajaib, karena saya sudah ditolong oleh Tuhan. Iya, bagus, saudara, bagus. Tapi yang Tuhan mau sebetulnya kita seperti Daud. Daud masuk dalam pengalaman yang lebih lagi. Ayat yang kelima, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Bukan sekedar kita bilang Tuhan baik, aduh Tuhan itu hebat. Bukan saya bisa melarang saudara untuk bersaksi ya saudara, enggak sama sekali enggak. Tapi yang Tuhan mau masuk dalam pengalaman yang lebih, masuk dalam dimensi rohani yang lebih lagi. Masuk dalam kadar rohani yang lebih meningkat lagi. Karena gini saudara, kalau saudara cuma masuk pada ayat yang keempat, ya udah. Kita cuma mengejar Tuhan hanya karena apa? Karena mujizat. Setelah mujizat kita dapat, ya stop. Berkat dapat, stop. Pertolongan Tuhan dapat, stop. Ya pada akhirnya kita seperti 10 orang kusta yang setelah ditolong Tuhan, ya stop. Berserunya sudah stop. Memanggil nama Tuhannya stop. Tolong kita ya supaya tidak seperti itu yang terjadi. Tapi pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin apa? Semakin menanamkan komitmen yang lebih lagi sama Tuhan. Semakin apa? Semakin menggerakkan seluruh bagian-bagian hidup kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Saya bilang amin, saudara. Memakai seluruhnya, semakin menyadarkan kita bahwa hidup saya ini hanya karena anugerah Tuhan. Maka saya harus belajar membalas apa yang saya bisa buat. Ada amin, saudara. Apa yang saya bisa buat, saya lakukan itu buat Tuhan. Kalau suara saya bagus, saya mau pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya bisa begini, saya bisa begitu, saya mau pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Dan biarlah itu direspon sama kita. Ajakan firman Tuhan pagi hari ini direspon sama kita. Daud lakukan itu, saudara. Daud semakin pakai hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Daud semakin pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika hidupnya juga semakin diberkati oleh Tuhan, Daud gak hitung-hitungan sama Tuhan. Daud gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Daud beri apa yang Tuhan suka. Daud beri apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Yang dia bisa buat. Nah ini nih saudara. Yang dia bisa buat. Yang Tuhan mau dia berikan. Kalau dia beri, kalau hatinya yang Tuhan minta, hatinya yang dia beri. Kalau Tuhan minta pengampunan, melepaskan pengampunan kepada musuh, dia berikan. Hebat Daud. Kalau sudah lihat kehidupan Daud luar biasa. Makanya apa? Saya melihat bagaimana Daud diistimewakan hidupnya sama Tuhan. Tolong kita ya saudara. Bagian yang kedua kita masuk. Pasal 62 ayatnya yang ke-11b. Saya tertarik dengan ayat ini saudara. Pasal 62 ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat. Saudara, kita kan lagi bicara tentang kita manusia. Kita yang butuh uang.
kita yang sama-sama nih saudara, ya, bahwa hidup kita ya benar karena Tuhan, tapi juga kita juga dalam hidup menjalani hidup ini juga kita butuh uang untuk menjalani banyak hal. Ada banyak hal yang harus kita bayar dalam hidup ini kan, ya kan saudara. Ada banyak hal yang kita harus bayar. Saudara, tapi Alkitab bilang sama kita, mengajar sama kita tentang satu hal yang seringkali tanpa kita sadar kita nggak setuju gitu. Yang tanpa kita sadar kita nggak sependapat sama firman. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ini yang Tuhan bilang. Masalah harta, masalah kaya Tuhan nggak pernah larang kita. Masalah diberkati Tuhan nggak pernah larang kita. Bahkan saya percaya di dalam Tuhan ada keberhasilan, ada keberkatan, ada amin saudara. Bahwa Yohanes 10 ayat 10 itu benar terjadi. Walaupun ada banyak orang juga menentang, tapi juga saya juga harus katakan bahwa ya seringkali saya katakan ada berkat di dalam ikut Tuhan, tapi juga ada syarat, Kita tidak membahas itunya sudah, tapi yang saya mau sampaikan adalah ayat ini sudah. Bagaimana Tuhan gak larang kita untuk kita jadi kaya. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan butuh uang juga, dan pekerjaan Tuhan ya saudara, uang itu dari mana? Dari orang-orang yang diberkati. Dari orang-orang yang diberkati. Maaf saudara, saya kemarin yang Bukernas, terima kasih kepada Bapak Ibu saudara yang membantu buat perjalanan. Saya harus bantu mereka. Dari apa yang saya dapat dari Bapak Ibu saudara, saya harus tambahkan lagi. Kenapa? Karena kurang gitu. Orang datang, ya, pesawat mahal sudah. Dari Medan yang biasanya cuma 700.000 jadi 1,5 juta, jadi 1,7. Dari Manado, dari Papua jadi 3,7 juta sekali berangkat. Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan butuh uang. Ya, saya menggerakkan sinode ini, waduh, butuh biaya yang besar sekali. Butuh biaya yang besar sekali. Butuh uang. Pekerjaan Tuhan tempat ini butuh uang. Ya sudah, maaf sudah. Speaker kita mau ganti, sound system ya 350 juta sudah. Ya, nggak pakai godong, pakainya duit. Ya, kalau bisa dibayar pakai angok sih, pada angok lebih banyak. Lunas. Tapi kan masalahnya enggak, kita mesti bayar. Oh, kalau bicara tentang cinta uang, setiap kita suka uang. Maaf, sudah. Setiap kita cinta uang. Tapi Tuhan bilang sama kita, Tuhan bilang apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat. Nah ini yang mengerikannya. Ketika ada seorang yang hatinya melekat pada harta benda, pada kekayaan, ini yang paling mengerikan. Ketika ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hatinya melekat pada kekayaan, nah ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan. Dan kita cek lagi nih saudara. Kita cek lagi seperti apa. Maaf bicara, saya harus katakan. Saya bicara di depan dua pagi yang saya anggap sudah lebih daripada yang lain dalam hal firman, dalam hal kerohanian. Salah satu tanda, salah satu tanda orang yang begitu melekat hatinya sama kekayaan, begini tangannya. Tangannya begini. Maaf, sudah boleh marah sama saya. Tapi tanda, salah satu tanda begini tangan. Lihat saudara susah ya begini. Lihat orang tua butuh apa ya begini. Lihat pekerjaan Tuhan. Saya nggak bicara tentang pekerjaan Tuhan saja.
Tapi ada orang-orang, anak-anak yang diberkati, tapi lihat orang tuanya susah begini. Lihat keluarga menderita ya begini. Lihat apa ya begini. Bahkan untuk hidupnya, jangankan buat orang lain, jangankan apalagi buat pekerjaan Tuhan, buat hidupnya sendiri saja. Ada orang kaya makan bubur semangkok berdua, bukan buat mesra-mesraan, bukan buat supaya mesra-mesraan, saudara, ya, bukan buat cocuitan, bukan, dan larang, bangkok berdua. Nggak enak didengarnya kalau saya sampaikan, kalau kita dengar yang seperti ini nggak enak. Tapi Tuhan mau, saudara, ketika harta benda bertambah, kekayaan semakin bertambah, hati kita terus melekatnya sama Tuhan. Ada amin, saudara? Hati kita melekatnya sama Tuhan. Saya suka sedih juga kalau sampai saya lihat banyak hamba Tuhan nggak tahu memberi. Ada hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang nggak tahu memberi, nggak tahu berkorban. Ya nggak ngerti, karena saya tahu bahwa Alkitab yang bilang beri maka kamu akan diberi satu takaran yang terbaik, ya, satu takaran yang dipadatkan, ya saudara, digoncang sampai tumpah keluar. Kalau itu tepung, saudara, ya, dimasukkan dalam takaran literan, ditekan, tambahin lagi, tambahin lagi, sampai apa? Sampai muncul, sampai bleberan. Dalam bahasa Ibraninya tuh, sampai bleberan, sampai udah ngerampung lagi. Saya seringkali bingung, saudara, ya, karena saya harus banyak nanganin, saudara, ya, kerjaan Tuhan ini, ya, belum lagi sinode, keluarga, belum lagi ada komunitas yang saya pegang, alumni angkatan 34 sekolah Alkitab. Kayaknya Tuhan, buat bisa. Tapi Tuhan lagi latih kita. Ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, sebetulnya Tuhan lagi mau lihat hati kita seperti apa. Adakah hati kita sedang melekat sama kekayaan? Melekat itu apa? Peluk. Nggak boleh ada yang lepas ini. Nggak boleh ada yang tercecer ini. Semua harus punya saya. Semua nggak boleh ada yang keluar. Buat Tuhan kah? Nggak boleh. Saya jarang bicara tentang ini. Saya jarang. Ya Tuhan tolong kita ya, supaya, karena saya percaya di masa-masa yang sulit seperti ini, seringkali Tuhan malah menguji kita. Karena saya melihat begini, janda Sarfat itu diuji di masa-masa yang sulit, di masa dimana nggak ada tersisa lagi. Itu zaman kering, itu zaman susah. Tapi disitulah janda Sarfat ngalamin terobosan. Disitulah janda Sarfat ngalamin terobosan, pemeliharaan Tuhan yang nggak pernah habis-habisnya.
Ketika ada banyak orang yang mati saat itu. Ya, Alkitab nggak nulis, tapi banyak orang yang mati saat karena apa? Karena kelaparan hebat yang terjadi saat itu. Tapi saya percaya janda Sarfa tetap hidup gitu. Dan saya percaya bukan cuma tetap hidup, tapi dia diberkati. Nasibnya berubah. Ya, Alkitab memang tidak merinci lebih lanjut, tapi saya percaya janda Sarfa ini bukan cuma bisa melewati masa yang sulit, ya kelaparan, tapi saya percaya juga hidupnya, nasibnya berubah. Nasibnya berubah. Kenapa? Karena dia berani mengambil sebuah keputusan yang besar. Dia beri itu segenggam tepung dan sedikit minyak dalam tempayan. Dia buat itu kepada hamba Tuhan. Lalu kemudian dia cuma bisa nonton. Karena roti itu bukan dimakan buat anaknya, bukan dimakan buat dirinya, tapi buat dimakan sama orang lain. Nggak peduli itu hamba Tuhan apa, nggak peduli, tapi itu orang lain. Tapi dari situlah kemudian Alkitab katakan, saudara, tepung dalam buli-buli ini dia ambil lagi, ada lagi. Minyak ada lagi. Dia kucurkan, ada lagi. Dia ambil lagi, ada lagi. Kucurkan terus. Cerita ini jadi sebuah cerita dongeng sekarang hari-hari. Cerita yang kata beberapa pendeta bilang, ini pemerasan, ini perampokan kepada jemaat. Ya, saya kembalikan lagi bagaimana saudara mendengar firman. Saya kembalikan lagi pada cara pandang saudara ketika saudara mendengar firman. Karena hari-hari ini bukan orang dunia yang bilang, bahkan orang dunia sendiri bilang. Orang-orang Muslim itu tahu tentang bagaimana berkorban. Mereka tahu arti daripada berkorban. Tapi saya nggak ngerti bagaimana banyak pendeta-pendeta sekarang yang memelintirkan gitu, tentang pelajaran tentang berkorban. Saya jarang, saya nggak suka sudah bicara begini, nggak mau. Saya juga bukan lagi butuh uang, Pak. Saya lagi sampaikan firman Tuhan. Karena saya tertarik sekali ketika ayat ini bilang, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat pada. Saya diajar Tuhan banyak sudah tentang hal ini. Saya dipaksa Tuhan, kadang-kala saya nggak mau, tapi saya dipaksa Tuhan. Dalam tanda kutip ya sudah, saya dipaksa. Dan saya boleh katakan sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Dengan cara Tuhan yang ajaib melihara saya. Orang kayaknya kalau melihat saya kayak konglomerat, saudara. Aneh juga ya, saudara. Sudah cek aja tabungan saya, kalau sudah bisa lihat di cek tabungan saya. Tapi saya maaf untuk saya minta sama jemaat, maaf. Untuk saya nggak bisa memberi hamba Tuhan, maaf. Saya nggak baca. Kalau sudah bisa buka BI checking, buka aja. Ya, maksud saya gitu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, ketika kita belajar mementingkan Tuhan, Tuhan akan tetap memelihara saya dan saudara dengan cara yang luar biasa. Amen. Dengan cara yang hebat. Mari dengarkan firman Tuhan. Jangan pendapat-pendapat yang aneh-aneh yang kita sedang dengar hari-hari ini, yang membingungkan. Saya cuma bilang begini, ya, ketika ada hamba-hamba Tuhan yang bingung, ada banyak pengajaran, saya cuma bilang begini. Lalu gereja itu, yang pendeta yang ngajarin seperti itu, lalu gereja itu bisa berkembang, bisa hidup dari mana? Itu aja pertanyaannya. Betul nggak, saudara? Gereja itu yang ngajarin bahwa persepuluhan nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lalu saya pertanyaannya gampang. Lalu gereja itu hidup dari mana? Lalu gereja itu beroperasional dengan dana dari mana? Dari malaikat.
kasih duit. Angkat bantal, dapat duit, nyumpah. Ya sudah. Mungkin istilahnya beda, tapi ya kita sedang belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu aja yang saya ajarkan, dan itu juga yang saya terapkan. Saya bukan cuma mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga lakukan itu dalam hidup saya. Saya bukan cuma menuntut, tapi saya juga lakukan itu dalam hidup saya. Betul, saudara. Saya punya tanggungan sinode. Saya harus keliling sebentar, ya. Saya diminta beberapa tempat, saya harus hadir di mukerda-mukerda. Dan saya udah bingung lagi, Tuhan. Enggak, saya nggak minta uang sama saudara. Udah cukup yang kemarin Mukernas. Saya udah berterima kasih sekali. Maaf nih saudara, saya cuma bukan maksud. Satu orang yang dari luar pulau saya harus kasih 750.000 satu orang. Berapa puluh orang? Ada 70 orang. Belum yang dari Surabaya dari. Maksud saya ada tanggung jawab. Ya sudah, kita kerjakan saja. Bagian kita lakukan. Nanti bagian Tuhan buat saya, nanti Tuhan lakukan. Ada amin saudara. Nanti bagian Tuhan dalam hidup saudara, apa itu? Kasih jalan keluar, kasih terobosan, tolong masalah saudara. Nanti Tuhan yang buat dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Asalkan bagian kita tidak lalaikan. Itu aja. Bagian kita tidak buang. Kita tidak lari dari tanggung jawab. Nah, saya percaya nanti bagian-bagian yang kita nggak bisa selesaikan, nanti Tuhan yang selesaikan buat saudara. Amen. Masalah bisnis saudara, kontrak apalah macam-macam, ya, nanti Tuhan yang selesaikan. Mari kita menyembah. Naikkan pujian yang tadi, ku hidup karena kasih anugerah. 15:33. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu.
anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan pintu diberkati, kemakan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami cepat. Bahkan sebuah gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan bahwa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu berkat.